Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk teman-teman media yang saya hormati. Pagi hari ini kami akan menyampaikan konferensi pers mengenai panitia seleksi pemilihan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan untuk periode 2002-2027. Teman-teman wartawan yang saya hormati, seperti diketahui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai atau tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki tujuan agar seluruh kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Ini untuk OJK juga bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ini penting untuk disampaikan kembali mission dari OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan itu dilaksanakan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas untuk mencapai tujuan yang tadi telah disampaikan. Tugas dari anggota Dewan Komisioner adalah meliputi bidang tugas yang terkait dengan kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme Dewan Audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta tugas, fungsi dan wewenang pengawasan untuk sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Jadi dalam hal ini OJK adalah selain mengawasi industri tadi, yaitu sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, juga memiliki fungsi internal OJK sendiri, yaitu tadi menjaga kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme Dewan Audit, dan juga fungsi untuk melakukan edukasi dan perlindungan konsumen. Seperti diketahui bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisioner OJK untuk periode 2017 hingga 2022 akan berakhir pada tanggal 20 Juli tahun 2022. Jadi tahun depan bulan Juli. Di dalam rangka untuk mendapatkan pimpinan dan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang tepat melalui mekanisme seleksi yang sifatnya harus transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik, maka Presiden pada tanggal 24 Desember 2021 telah menetapkan Keputusan Presiden nomor 145/P tahun 2021 mengenai pembentukan panitia seleksi pemilihan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2022-2027.
sesuai dengan pasal 11 dari Undang-Undang 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang juga beserta penjelasannya. Jadi pasal 11 dan penjelasannya dari Undang-Undang nomor 21 2011 tentang OJK. Panitia seleksi itu dimandatkan di dalam undang-undang tersebut. Panitia seleksi berjumlah 9 orang. Dan keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat. Unsur masyarakat, dari sisi unsur masyarakat dituliskan dalam penjelasannya adalah akademisi di sektor jasa keuangan, masyarakat industri perbankan, industri pasar modal, dan atau industri keuangan non-bank yang meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa lainnya. Jadi ini sudah dituliskan di dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, panitia seleksinya, komposisinya dan jumlahnya. 9 terdiri dari unsur pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat, di mana masyarakatnya di dalam penjelasannya sangat spesifik, yaitu akademik di bidang jasa keuangan dan dari industrinya. Susunan panitia seleksi yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden berdasarkan keputusan Presiden nomor 145/P tahun 2021 adalah sebagai berikut. 1. Sri Mulyani Indrawati sebagai ketua dan sekaligus merangkap anggota, mewakili pemerintah. Kedua, Peri Warjio sebagai anggota mewakili Bank Indonesia. Ketiga, Kartika Wirjoatmojo sebagai anggota mewakili pemerintah. Keempat, Sua Hasil Nazara sebagai anggota mewakili pemerintah. Kelima, Dodi Budi Waluyo sebagai anggota mewakili Bank Indonesia. Keenam, Agustinus Prasetyantoko sebagai anggota mewakili masyarakat akademisi. Ketujuh, Muhammad Khatib Basri sebagai anggota mewakili masyarakat industri perbankan. Kedelapan, Ito Warsito sebagai anggota mewakili masyarakat industri pasar modal. Dan yang kesembilan, Julian Nur sebagai anggota mewakili masyarakat industri keuangan non-bank. Sesuai keputusan Presiden nomor 145/P tahun 2021 tersebut, panitia seleksi atau pansel memiliki tugas sebagai berikut. 1. Menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kami akan menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi. Kedua, menyusun dan menetapkan mekanisme seleksi calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Tentu ini juga melihat praktek dalam 2 kali seleksi sebelumnya, karena ini adalah seleksi proses yang ketiga kalinya untuk memilih Dewan Komisioner OJK. Ketiga, mengumumkan penerimaan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Jadi nanti diumumkan penerimaan calon anggota. Kita akan mengumumkan ke publik termasuk hari ini. Keempat,
melakukan pendaftaran dan seleksi administratif calon anggota Dewan Komisioner OJK. Jadi nanti akan diumumkan pendaftaran dan mulai dilakukan pendaftaran dan seleksi yang tahapannya kami sampaikan. Kelima, mengumumkan nama calon yang telah lulus seleksi administrasi untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Jadi sesudah dilakukan seleksi administratif, maka nama-nama tersebut kita umumkan ke publik, kemudian masyarakat memberikan masukan bagi nama-nama tersebut. Keenam, melakukan penilaian dan pemilihan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tadi masukan dari masyarakat. Ketujuh, Pansel menyampaikan nama calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan kepada Presiden, yaitu sebanyak 3 orang calon untuk setiap anggota Dewan Komisioner yang dibutuhkan. Jadi kalau sekarang anggota Dewan Komisioner ada 7 termasuk ketua, maka Pansel akan menyampaikan 7 kali 3, jadi 21 nama. Dan tentu sesudah seluruh proses, Pansel harus memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas seleksi ini kepada Bapak Presiden. Nah, sesuai dengan mandat yang diberikan tersebut dan untuk melaksanakan tugasnya, panitia seleksi dapat melibatkan kementerian, lembaga atau lembaga pemerintah non-kementerian, dan atau pihak-pihak terkait lainnya apabila dipandang perlu. Ini di dalam rangka untuk mendapatkan seleksi yang terbaik. Masa kerja Pansel ini akan terhitung sejak diberlakukannya keputusan Presiden nomor 145/P tahun 2021, yaitu tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan untuk periode 2022 hingga 2027. Jadi kami mulai bekerja tanggal 24 Desember sesudah Kepres ini, dan ini akan berakhir pada saat anggota Dewan Komisioner nanti untuk periode 22-2027 ditetapkan. Kami memulai dengan pengumuman dan pendaftaran untuk proses seleksi. Pengumuman untuk pembukaan pendaftaran sebagai calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2022 hingga 2027 telah dimuat dan dapat dilihat akan dimuat di Surat Kabar Harian Kompas edisi 3 Januari 2022. Jadi pengumumannya baru akan kami sampaikan nanti, bagaimana kualifikasi dan apa yang harus dipenuhi untuk bisa mendaftar sebagai calon anggota Dewan Komisioner, akan disampaikan kepada publik secara terbuka dan dimuat di salah satu harian surat kabar nasional, yaitu Kompas, untuk edisi 3 Januari 2022. Itu secara printing. Dan kita juga memuat secara online di laman https://seleksi-dkojk
kemenkeu.go.id. Jadi dalam hal ini nanti selain kita menyampaikan di surat kabar nasional secara printing, kita juga mencantumkan pembukaan pendaftaran calon anggota Dewan Komisioner di laman https://dkojk.kemenku.go.id. Semuanya tulisan kecil atau huruf kecil. Pendaftaran untuk calon anggota Dewan Komisioner OJK dibuka untuk 7 posisi jabatan, yaitu yang 7 posisi jabatan, karena ini adalah 7 posisi jabatan yang sifatnya non ex officio untuk Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Seperti diketahui, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan memiliki 2 posisi yang ex officio, yaitu satu yang berasal dari Kementerian Keuangan dan yang satu lagi adalah dari perwakilan Bank Indonesia. Jadi DKOJK itu ada 9, yang 2 ex officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, yang 7 dipilih melalui proses seleksi yang sekarang sedang dimulai untuk periode 2022-2027. Ketujuh posisi yang non ex officio Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Jadi seleksi ini akan memilih 1 ketua merangkap anggota Dewan Komisioner OJK. Posisi kedua adalah wakil ketua DKOJK yang sekaligus sebagai ketua komite etik merangkap anggota DKOJK. Posisi ketiga dalam seleksi ini adalah untuk mencari kepala eksekutif pengawasan perbankan merangkap anggota. Posisi yang keempat adalah kepala eksekutif pengawas pasar modal, kepala eksekutif pengawas pasar modal yang sekaligus merangkap anggota. Yang kelima, posisi yang dicari melalui seleksi ini adalah kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota. Posisi keenam, ketua Dewan Audit merangkap anggota. Dan posisi ketujuh adalah anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Itu 7 posisi yang akan dibuka untuk seleksi dan pendaftaran bagi calon-calon yang akan mendaftar untuk posisi 7 tersebut. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mencantumkan syarat untuk mendaftar. Jadi dalam hal ini persyaratan pendaftaran sebagai calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 15. Yaitu syaratnya 1, yang bersangkutan harus warga negara Indonesia. Kedua, syaratnya adalah memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik. Ketiga, syarat calon anggota DKOJK harus cakap melakukan perbuatan hukum. Keempat,
tidak pernah dinyatakan pilot atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pilot. Kelima, sehat jasmani. Keenam, berusia paling tinggi 65 tahun pada tanggal 20 Juli 2022. Ini untuk khusus 2022-2027, artinya pada saat yang bersangkutan ditetapkan, yang bersangkutan tidak boleh berusia di atas 65 tahun. Ketujuh, syarat calon anggota DKOJK harus mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan. Dan yang kedelapan, syaratnya menurut undang-undang ini adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih. Itu adalah persyaratan untuk bisa mendaftar sebagai calon anggota DK Otoritas Jasa Keuangan DKOJK, dan ini ada di dalam Undang-Undang 21/2011 tentang OJK pasal 15. Kami mengumumkan bahwa sekali lagi juga proses untuk seleksi ini diatur cukup eksplisit di dalam Undang-Undang OJK. Jadi kami akan menyampaikan dalam hal ini, pendaftaran akan dilakukan secara daring atau online. Jadi tidak perlu harus datang sendiri, tapi akan dilakukan secara online atau daring. Dan itu dapat dilihat pada laman https://dkojk-seleksi-dkojk.go.id/. Pendaftaran ini dibuka untuk 12 hari kerja. 12 hari kerja. Jadi kalau ada Sabtu dan Minggu tidak termasuk hari kerja. Pendaftaran terhitung atau kita buka mulai tanggal 7 Januari 2022. Jadi pendaftaran sekarang ini belum dimulai. Kami sedang sekarang mengumumkannya supaya siapa saja calon yang ingin mendaftar sudah bisa menyiapkan. Sementara pendaftaran tersebut prosesnya baru kita mulai tanggal 7 Januari 2022 selama 12 hari kerja, tidak termasuk Sabtu Minggu atau hari libur. Artinya pendaftaran yang kita buka tanggal 7 Januari 2022 akan ditutup pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ini adalah pengumuman kepada masyarakat yang nanti akan berminat menjadi calon anggota DKOJK yang akan mendaftar. Pendaftaran dimulai 7 Januari 2022 selama 12 hari kerja, ditutup tanggal 25 Januari 2022 pada jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk proses seleksi ini akan ada 4 tahap seleksi.
calon anggota Dewan Komisioner yang mendaftar akan melalui 4 tahap seleksi. Tahap yang pertama adalah seleksi administrasi, pemenuhan syarat administrasi. Tahap yang kedua adalah penilaian makalah, rekam jejak, dan berdasarkan masukan masyarakat. Tahap yang ketiga, penilaian asesmen dan tes kesehatan. Tahap yang keempat adalah afirmasi dan wawancara. Sesudah proses afirmasi atau wawancara, panitia seleksi akan memilih 21 nama calon anggota Dewan Komisioner yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan tugas kepada kami semua di sini. Dari 21 nama calon tersebut, Presiden akan memilih atau mengajukan 14 nama kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian ke-14 nama tersebut akan menjalani proses uji kepatuhan dan kepatutan, uji kepatutan dan kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sesudah proses uji kepatutan dan kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, Presiden akan menetapkan 7 calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2022 dan 2027. Seluruh proses ini diharapkan Ketua dan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2022-2027 akan insya Allah dilantik pada tanggal 20 Juli 2022. Melalui konferensi pers ini, kami semuanya, saya dan Pak Peri serta seluruh anggota Pansel yang ada di sini, kecuali yang tidak hadir Pak Tiko ya, Pak Tiko yang tidak hadir di sini, kami semuanya Pansel mengundang seluruh putra putri terbaik bangsa Indonesia, warga negara Indonesia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan Undang-Undang OJK yang telah saya sebutkan tadi, untuk bisa turut mengambil bagian dan mendaftar sebagai calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Putra-putri terbaik bangsa Indonesia ini sangat dibutuhkan untuk dapat mewujudkan tujuan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu membangun, menjaga, dan mengembangkan sektor keuangan di Indonesia. Kami mengundang mereka yang memiliki kualifikasi, integritas, kompetensi, profesionalisme untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2022-2027. Kami semua akan terus menjaga proses seleksi ini dengan integritas dan juga akuntabilitas dan transparansi seperti yang diatur di dalam undang-undang, sehingga kita insya Allah bisa mendapatkan calon terbaik untuk menjadi ketua dan anggota DKOJK 2022-2027. Demikian teman-teman media. Pak Peri mau menambahkan?
Cukup Bapak dan Ibu sekalian, yang lain ada yang mau menambahkan? Cukup. Demikian teman-teman media yang kami sampaikan. Tugas kami semuanya yang ada di sini bersama Pak Tiko yang mungkin hadir secara virtual, di mana kita akan melakukan proses seleksi sebaik mungkin. Terima kasih kepada seluruh media yang akan memuat dan terus mengikuti proses seleksi ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru dan selamat kepada seluruh media akhir tahun ini. Semoga Indonesia selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.